Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Hari Minggu yang luar biasa untuk kita semua. Dan kita sama-sama ada di khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Nah saudara, hari ini ada satu tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Yaitu Tuhan memilih kamu dan aku. Saudara, pernahkah kamu memikirkan dengan serius bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa pilihan kita itu benar? Bagaimana proses seseorang bisa mengenal Tuhan dan lalu menyembahnya? Sebenarnya Tuhan yang memilih kita atau kita memilih Tuhan? Nah, sepanjang masa manusia selalu berusaha mencari Tuhan. Nah, ketika ia mendapatkan sesuatu atau menemukan seseorang, ia merasa bahwa ia telah menemukan Tuhan sehingga ia menyembahnya. Pertanyaan pentingnya adalah, benarkah yang ditemukan itu Tuhan atau Allah yang sesungguhnya? Bagaimana itu bisa diterangkan dan dibuktikan? Bukankah bisa saja seseorang menganggap sesuatu dan seseorang itu Tuhan? Padahal bukan. Jadi mana yang benar sebenarnya? Kita memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih kita? Mari kita bahas. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alkitab menyatakan dengan jelas melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusia yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia. Sebagai ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa dan terhilang, tidak mungkin manusia bisa menemukan Tuhan. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi Sang Penciptalah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Jika demikian, maka sebenarnya kepercayaan atau iman Kristen adalah tanggapan atau penerimaan akan pencarian Allah itu. Sampai kini pun Allah tetap mencari manusia yang terhilang, dan berbahagialah mereka yang mau menyerahkan diri kepadanya. Katakan amin. Perhatikan, bukannya tanpa maksud jika Tuhan memilih kita. Ia memiliki tujuan yang indah dalam hidup setiap kita, yakni agar hidup kita menghasilkan buah. Artinya, hidup kita berguna bagi orang lain. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat, namun menghasilkan buah. Amin. Demikianlah harapan Allah atas hidup kita, yang ingin hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan buat orang lain. Tuhan yang mengutus kita untuk berbuat itu juga akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Nah, kita dapat meminta kepada Allah melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh, betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang percaya dan setiap orang yang dipilihnya. Katakan amin. Nah, Matius 22:14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada banyak yang dipanggil. Ini berbicara tentang kita, orang yang dipanggil. Tetapi kenyataannya ada lebih banyak lagi orang yang tidak dipanggil. Berbesar hatilah orang yang dipanggil. Tetapi berbahagialah orang yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini adalah suatu proses. Untuk dipilih, kita harus terlebih dahulu kita dipanggil. Itu berarti proses dipilih itu untuk tujuan umum, supaya masuk balon atau bakal calon pilihan. Sedangkan dipilih itu ada tujuan khusus Tuhan, masuk dalam rencananya. Injil Yohanes 15 ayat ke-19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, berbicara tentang dunia, ada 3 hal yang dapat kita ketahui. Yang pertama, dunia bicara tentang bilangan, jumlah, yang artinya dari sekian banyak jumlah penduduk dunia ini, kita yang dipilih. Yang kedua, dunia bicara tentang tempat. Dari sekian luas tempat di dunia ini, kita dipilih. Dan yang ketiga, dunia berbicara tentang keadaan. Dari bermacam keadaan, kita terpilih. Katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sudah di 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan 10 ini jelas dikatakan beberapa hal tentang mereka yang terpilih. Yaitu kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bahkan dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dahulu nih bukan umat Allah nih, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Serta yang dahulu nih tidak dikasihani Allah, sekarang terpilih
untuk dikasihani. Nah, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa kita dipilih dari sekian banyak manusia, sekian luas tempat, sekian macam keadaan di dunia ini. Kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Boleh katakan amin? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan bahas mengapa Tuhan memilih kita. Lalu apa kehendak Tuhan bagi hidup kita? Sehingga Tuhan memilih kita dari dunia ini. Nah, ini juga sebagai tolak ukur apakah kita yang dipilih Tuhan. Yang pertama, supaya ada perubahan. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sudah harus tahu, kalau dulu sebelum dipilih Tuhan, kita tidak kudus dan ada cacat. Sekarang Tuhan mau kita kudus dan tak bercacat. Artinya ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sudah lihat, sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sekarang setelah kita dipanggil, mulailah kita mengadakan perubahan. Sebab perubahan adalah tolak ukur apakah kita dipanggil dan dipilih. Sebagai contoh nih, dahulu sebelum kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana keadaan kita saat itu? Mungkin ya, kita saat itu suka berjudi atau minum-minum atau hobi menyakiti orang, suka marah-marah, suka gosip, suka berantem dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, apakah ada perubahan dalam diri kita? Suatu perubahan menuju kebaikan tentunya. Baiklah kita cek masing-masing dari diri kita, sebab perubahan menuju hidup kudus dan tak bercacat salah satu kunci supaya Tuhan memilih kita. Yang kedua, supaya pergi dan berbuah. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pergi artinya mengabarkan Injil kabar baik. Sebagai orang yang sudah mengalami perubahan, kita harus bersaksi dan menjadi saksi. Di Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat, dikatakan alam maut tidak akan menguasainya atau tidak kuat menahannya. Itu artinya ada suatu serangan. So kita harus keluar menyerang dengan bersaksi dan menjadi saksi. Berbuah. Kalau tadi saya sampaikan tentang perubahan bagi diri kita. Nah, berbuah di sini sekarang berbicara tentang menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk menginjil juga menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan buahmu itu tetap. Artinya konsisten, senantiasa, tidak berubah. Pemazmur Daud katakan dalam Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya pada masa tua pun mereka, orang yang dipilih, masih berbuah. Katakan amin. Bahkan menjadi gemuk dan segar. Artinya bertambah baik. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 15 ayat pertama dan kedua, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, biarlah hidup kita menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah perbuatan, maupun buah berkat bagi orang banyak. Katakan amin. Dan yang ketiga, supaya diselamatkan. Keselamatan adalah hal yang terpenting ketika kita dipilih Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah, ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sangat jelas bahwa panggilan dan pilihan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan keselamatan. Dan keselamatan berhubungan dengan baptisan air. Lihat, Markus 1 ayat 10 dan 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ada dua hal yang terjadi ketika keselamatan itu kita terima. Itu saat kita keluar dari air. Artinya dibaptis air. Nah, yang pertama, yaitu langit terkoyak. Itu berbicara tentang berkat dari surga yang akan kita terima.
Baik itu berkat materi, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat sukacita, damai sejahtera, maupun berkat-berkat dalam bentuk lainnya akan diberikan menurut kasih karunia Tuhan. Yang kedua, roh seperti burung merpati turun. Ini berbicara tentang kuasa. Lihat, Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, baptisan air selain keselamatan tubuh, jiwa, dan roh juga disertai dengan berkat dan kuasa. Jadi, sudah dikasih oleh Tuhan ketiga hal yang kita belajar hari ini, yakni perubahan hidup, menjadi berkat, dan keputusan keselamatan adalah ciri-ciri dari orang yang dipanggil dan yang terpilih. Tetapi poin yang terakhir adalah menerima keselamatan dari Tuhan adalah bukti yang sangat jelas bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Biarlah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Supaya Tuhan bukan saja memanggil kita, tapi Tuhan memilih kita juga. Meski kita tidak memahami alasan pemilihan Allah atas kita, yang penting mari kita terus hidup dalam rangkaian penetapan Allah untuk kita. Kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Sebagai orang yang telah dipilih, hendaklah hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Hidup kita mencerminkan panggilan hidup kita sebagai orang yang dipilih. Hidup taat dan setia kepada Dia. Ada amin. Penetapan Tuhan atas kita tidak berarti kita berdiam diri dan merasa selesai. Selanjutnya, kita harus ikut mencari dan menemukan pilihan Allah atas orang-orang di sekitar kita. Mari menyaksikan iman dan mari kita ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita tidak tahu siapa saja yang akan dipilih oleh Allah. Itu otoritas dan wewenangnya Tuhan. Namun, perintah bagi saudara dan saya adalah pergi. Yaitu berbuat sesuatu agar Injil boleh disampaikan dan diberitakan. Sampai ujung-ujung bumi. Katakan amin. Kiranya Tuhan memakai kita semua untuk menemukan mutiara-mutiara Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah semakin banyak orang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Tuhan melalui hidup kita tentunya. Itulah semestinya isi hati setiap orang percaya sesuai talenta, karunia, dan panggilan hidup kita yang sangat beragam. Kiranya ini digenapi dalam hidup kita semua. Katakan amin. Ingat ya, Tuhanlah yang memilih kamu dan memilih aku. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini di khotbah minggu ini kami semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih setiap kami. Bapa, terima kasih Roh Kudus, mari Engkau berbicara kepada setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu yang dengan konsisten dan setia mengikuti khotbah minggu bersama Box Willy. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka dan mereka tetap bersyukur dan mereka melakukan semua perintah Tuhan bahwa Tuhanlah yang memilih kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, justru Tuhanlah yang memilih kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur bahwa Tuhan kiranya Engkau berkenan. Engkau telah memanggil setiap kami untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kami mau pergi untuk berbuah dan untuk menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap bapak, ibu, anak muda yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah mereka yang mengikuti khotbah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, Tuhanlah yang memilih kamu dan aku. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di